Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk share screen Pak Edi. Ya, silakan Pak. Sudah terlihat ya Pak ya? Sudah. Baik. Septimawan hari ini mengenai tren derailment accident ini terjadi di Jepang, jadi bagian dari sejarah buruk perekonomian perkereta apian Jepang, kira-kira begitu ya. Jadi saya akan jelaskan di sini. Ini kalau kita lihat ini derailment-nya ya. Jadi kereta ini menabrak apartemen kondominium begitu, sehingga banyak sekali korbannya. Apa yang terjadi? Jadi tepatnya pada 25 April tahun 2005. Jadi ada kereta JR Amagasaki ya dia derailment dekat Agamasaki Station gitu ya. Yang di Hyogo Prefecture Jepang. Kejadiannya pada pagi sekitar jam 9.19 local time. Jadi biasa ini setelah jam sibuk, karena jam sibuk dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 9 atau jam-jam sibuk. Ini setelah jam sibuk. Nah, ini bagian dari West Japan Railway Company atau disebutnya JR West gitu ya. Jadi kecelakaannya tepat nih kalau dilihat ini ya. Jadi ini arahnya itu dari Fukushima. Ini dia mau ke daerah sini Doshi Samai ini ya. Sini kecelakaannya di sebelum Amagasaki Station. Ya. Jadi the first car itu jadi yang gerbong pertama itu masuk ke dalam bagian parkir dari building ya. Dan ini kalau dilihat sehingga membutuhkan beberapa hari untuk ditarik kembali begitu gerbongnya. Sementara untuk yang second gerbong itu pas menabrak bagian corner ini ya dari bangunan. Ada 700 penumpang ketika itu ya yang di kereta yang fatality-nya cukup banyak sekali. Ini 106 passenger yang meninggal dunia, termasuk jadi kalau dengan masinisnya gitu jadi 107. Yang luka-luka pun banyak, 562 orang. Ini menurut catatan sejarah yang paling buruk gitu setelah kejadian kecelakaan di Surumi tahun 1963 ya. Ini parah sekali. Nah, ini kalau dilihat dari rutenya, jadi dia si driver itu masih di sini naik dari daerah sini ya, daerah kemudian sekitar pukul 6 pagi begitu ya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan hingga kecelakaannya menjelang di Amagasaki Station ya. Jadi dia di sini dia beberapa kali sebenarnya dia terlalu cepat begitu keretanya, termasuk di Kashima Station, kemudian di Takarhuzuka Station juga begitu. Nanti detailnya saya sebutkan di sini. Nah, ini disebutkan jadi 25 menit sebelum kecelakaan ini drivernya juga sudah melanggar ini gitu kecepatan. Jadi sehingga automatic train stop itu berfungsi gitu karena dia melanggar kecepatan. Kemudian dia berupaya untuk mempercepat gitu, keretanya karena dia ada keterlambatan sekitar 90 detik gitu ya. Jadi kecepatannya sampai disebutkan itu waktu dia melewati Sukaguchi Station itu sampai 120 km per jam gitu ya. Ya. Sementara delay-nya dia berkurang 60 detik, dari 90 detik berkurang 60 detik, jadi masih dia harus kejar lagi. Nah, ini masalahnya. Karena 10 bulan sebelumnya ternyata si masinis ini dia juga pernah di semacam penalti begitu ya. Jadi di sana tuh kalau ada terlambat, kemudian ada sesuatu, dia harus kembali ke training simulator untuk di training. Tapi ini namanya tuh Nikin Kyoiku istilahnya. Nah, ini training ini banyak dikritik karena lebih banyak ke disiplin atau psychology training begitu ya, termasuk hal-hal yang tidak perlu dilakukan ya. Jadi
banyak hal-hal yang seperti membersihkan, cleaning, kemudian pekerjaan yang normal job yang bukan normal job dari masinis yang itu dilakukan. Ini banyak dikritik. Nah, speed limit waktu dia melewati track yang ada belokan, nanti saya tampilkan gambarnya, itu mestinya 70 km per jam, tapi dia ketika itu karena dia mengejar waktu tadi ketinggalan 90 detik, dia harus mengejar waktu, jadi kecepatannya sampai 116 km per jam gitu. Ini sekali cepat sekali, padahal itu belokan gitu ya, di sebelum ini menabrak ini. Nah, sehingga terjadi derailment karena dia seharusnya juga dia menggunakan emergency brake, tapi dia menggunakan service brake gitu ya. Jadi rem yang biasa aja. Karena kalau dia menggunakan emergency brake, dia poin untuk penaltinya ada lagi begitu. Padahal tadi dia sudah melewati 2 kali warning kecepatan. Nah, ini dia. Ini tikungannya kurang lebih begitu ya. Jadi investigator ini melakukan simulasi, mereka melakukan simulasi. Jadi menurut mereka bahwa dengan speed 115 ini jelas pasti dia akan derail, terjadi derailment. Karena sebenarnya maksimum yang dia biasa lakukan adalah 106. Jadi di atas 106 ke atas itu sudah pasti ada ini lepas begini. Jadi relnya itu akan ini lepas dari boginya, lepas dari ini rel, dan pasti dia akan terguling begitu. Dan ini dilakukan simulasi dengan menggunakan komputer oleh investigator. Ini situasi kalau keadaan normal kereta ya. Jadi banyak hal yang mereka lakukan perbaikan sejak kejadian tahun 2005 ini. Nah, jadi rekomendasi dari tim investigasi, jadi ada beberapa hal. Yang pertama katanya improving training dari train driving technique. Jadi mereka harus melakukan more practical training gitu ya. Kemudian ya, retraining course itu jadi kalau mereka saya sebutkan tadi kalau melakukan kesalahan dilakukan harus masuk ke simulator kembali, itu harus mengconsider benar-benar training begitu ya. Jadi bukan semacam atau semata-mata penalti. Jadi dan harus merubah ini culture-nya. Jadi mereka tidak boleh melakukan lagi emphasis untuk spiritual training istilahnya, masalah disiplin dan sebagainya. Kemudian yang kedua improving brake equipment. Jadi driver itu bisa jadi masinis ini karena dia membawa berbagai macam kereta. Jadi bisa jadi sistem brake-nya juga berbeda gitu ya. Jadi dia harus dibuat didesain sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak perbedaan sistem brake. Kemudian train operation control juga harus memberikan highest priority untuk safety dari manusia. Dan terakhir improving sign. Jadi sign itu terutama di curve ini ya. Jadi curve yang belokan ini harus diperbaiki begitu ya, dan mudah untuk dikenali. Karena ini kejadiannya waktu kejadian, kemudian setelah itu mereka melakukan dibangun kembali. Jadi ini dibuat semacam seperti bangunan lain, bukan lagi apartemen seperti kayak gini ya. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga lebih aman ketimbang karena ini sebelumnya memang dekat sekali dengan building ya. Mungkin begitu Pak Edi. Safety One hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pengantar untuk knowledge sharing hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ildiansyah yang sudah menyampaikan Safety Moment sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami persilakan nih Pak Araf Dinullah Rekta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya Pak Edi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Araf Dinullah Rekta. Saya di sini kerja sebagai Signaling Circuit Designer PT Allian Railway System. Saya alumni Teknik Fisika ITB tahun 2010. Saya merasa beruntung di sini bisa sharing
mengenai sistem sensor pada persinyalan kereta api, yaitu track circuit dan axle counter. Ya, di sini mungkin banyak audiens ya, dari akademisi, dari praktisi, atau dari teman-teman, dari mahasiswa. Semoga bisa bermanfaat materinya. Oke. Oke, di sini akan dibahas tentang deteksi perkereta apian. Jadi di sini mungkin agak berbeda dengan yang tadi Pak Heldiansyah jelaskan, sangat penuh insightful sekali tadi sharing dari Pak Heldiansyah. Di sini yang saya sharing, tapi pendekatannya lebih ke mainland yang ada di perkereta apian Indonesia. Di sini sensor yang dipakai pada mainland bisa dilihat di gambar di bawah gitu ya. Ya, untuk mendeteksi keberadaan kereta. Jadi kalau untuk mainland, mostly kita mengecek keberadaan kereta di stasiun gitu ya, misalnya di percabangannya, dan juga misalnya pelayanan rute dari stasiun ke stasiun. Dan itu kan sesuatu yang sangat panjang dan harus kita tahu gitu keberadaan kereta tersebut itu ada di mana. Nah, ini agak berbeda dengan sistem yang tadi, yang kereta api yang udah otomatis gitu ya, yang menggunakan ATP, menggunakan ETO gitu ya, Automatic Train Protection atau Operation. Tapi di sini lebih ke mainland ini sebenarnya lebih konvensional. Jadi kita tidak mengecek kereta api secara persatuan jarak gitu. Tapi hanya disimplifikasi, seolah-olah rel itu dibagi gitu. Seperti dilihat di gambar di bawah gitu ya, ini misalnya di stasiun ada emplasmen gitu ya, kita bagi-bagi, yang kedua ujungnya kita simpan sensor, bisa track circuit ataupun tadi axle counter itu. Ya ini kembali kegunaannya kembali tadi untuk safety sendiri dari kereta api. Jadi masih menyangkut dengan safety tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Heldiansyah. Karena kita harus tahu kondisi kereta ada di mana, dan tidak boleh ada kereta api yang berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Ya kalau di sistem mainline ini sectionnya ini setelah dibagi tidak boleh ada dua kereta yang berada di dalam satu section secara bersamaan. Nah, yang saya akan diskusi di sini lebih kepada sistemnya. Jadi ini sistemnya ada kumpulan sensor, yang sensornya cuma dua itu sih jenisnya ya, axle counter dan track circuit. Tapi ada berbagai macam perangkat gitu, ada yang di outdoor, ada yang di indoor gitu ya. Saya akan jelaskan lebih ke perangkatnya, lebih ke sistemnya. Nanti dari sistem tersebut bisa dibaca di sini akan diolah gitu ya, dari sensor-sensor ini pada akhirnya akan mengetahui gitu, kondisi dari track tersebut adalah apakah clear atau occupied, ada kereta occupied atau clear, nggak ada kereta gitu. Nanti inputnya itu yang akan diolah kepada sistem interlocking lebih lanjut. Di sini lebih detailnya fungsinya pertama adalah block system. Block system itu tadi ya pelayanan kereta api dari satu stasiun ke stasiun lainnya, atau level crossing. Jadi level crossing ini perlintasan kereta api ya kan, ini bersinggungan dengan pejalan vehicle road ya, vehicle yang di jalan, harus ada pengamannya untuk mengamankan kereta api sehingga bisa maju gitu. Apabila kereta api sudah dekat, disimpan di sensor di dekat JPL, di dekat level crossing, atau di Indonesia bisa disebut JPL, perlintasan. Nanti akan menjadi inputan untuk penjaga perlintasan, apakah level crossingnya ditutup atau dibuka. Itu juga indikasi kereta api itu sendiri. Ini mungkin contohnya gambarnya stasiun-stasiun ya. Biasanya ada emplasmennya gitu, kalau teman-teman atau bapak-bapak main ke stasiun, misalnya stasiun Bandung gitu mau pergi ke Jakarta kan biasanya pergi misalnya dikasih tahu oleh penjaga ya Pak, kalau ke
kereta misalnya tujuan Jakarta Parahyangan ada di emplacement berapa gitu ya. Nah itu selalu di supervisi, selalu dipantau keberadaan kereta itu ada di mana. Ya diam-diam itu semuanya itu tersupervisi oleh sistem interlocking yang dibaca oleh sistem sensor ini. Nah, nanti bagaimana operator akan experience apa yang dirasakan sama operator mungkin bisa dilihat gitu ya dari tampilan ini gitu ya. Ada sebuah stasiun dengan emplacement. Di sini ada sensor-sensor dipasang. Ini contohnya sensor axle counter gitu. Ada beberapa axle counter yang dipasang. Biasanya axle counter itu dipasang untuk membagi emplacement. Udah gitu juga yang bagian poin di sini yang ada percabangan. Jadi kereta ini mau misalnya poin di sini, apakah kereta mau lurus atau belok. Ini biasanya dipantau juga deteksi, dipantau juga tracknya atau sectionnya. Misalnya ada kereta masuk, nanti akan ketahuan oleh operator kereta di stasiun. Gitu ya. Misalnya ini occupied warna biru, berarti ada kereta masuk. Gitu. Misalnya keretanya masuk dari arah barat, dari sebelah kiri sini masuk ke arah timur, dia mau ke stasiun, misalnya mau ke emplacement yang di sini ditulisnya FMA 6, nanti akan tampilnya biru seperti ini. Artinya di sini ada kereta. Gitu. Contohnya misalnya di sini track yang wesel, track yang poinnya ini sangat pendek gitu. Jadi ini sangat mungkin gitu ada 3 track yang terokupai oleh satu kereta gitu. Karena keretanya panjang dan ada tracknya juga yang pendek. Misalnya keretanya udah sampai kepada emplacement gitu ya. Di sini bisa terpantau. Mungkin ini pemantauan operator itu mungkin sekundari atau non vital ya, tapi lebih dari itu, inputan dari track ini yang akan menjadi inputan ke sistem pengamanan interlocking. Kalau misalnya di sini ada kereta berhenti, kayak tentu saja interlocking tidak memperbolehkan kereta melayani kereta selanjutnya untuk ke track yang FMA 6 ini, tapi harus dibelokkan ini poin yang di sini. Jadi poin ini ada semacam mesin motor yang menggerakkan rel untuk lurus atau dia belok. Dan seterusnya dia apabila pengen pergi ke stasiun berikutnya juga bisa menjadi inputan ke stasiun selanjutnya. Seperti itu tampilannya, mungkin ini biar lebih tergambar aja seperti apa ya tampilannya. Nah, bagaimana cara bekerja sistem deteksi kereta api untuk yang mainline ini? Pertama ada track circuit dan juga ISO counter. Yang pertama track circuit ini ya seperti gambarnya, seperti ini track kereta api dibikin seolah sirkuit. Jadi ada sumber tegangan kepada suatu track section dan di ujungnya disimpan relay. Jadi nanti diketahui kalau ada roda, nanti relaynya akan de-energize, akan jatuh. Jadi kalau normal, ini dia clear, relaynya akan energize. Dan juga ada ISO counter, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pertama kita bahas dulu tentang ISO counter. Bagaimana prinsip kerjanya? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dibagi rel itu seolah dibagi kepada section-section yang ujung-ujungnya dipasang sensor gitu. Jadi kita tahu kereta itu sudah masuk kepada section atau sedang keluar dari suatu section gitu. Dan kita harus memastikan bahwa semua bagian dari kereta itu sudah benar-benar keluar gitu. Tidak berarti kalau kereta sudah keluar gitu ya, menginjakkan suatu sensor gitu ya, berarti section itu sudah aman gitu. Karena kan dimensinya sangat panjang, jadi perlu dipastikan lagi. Jadi ini untuk mengetahui semua bagian kereta udah keluar tuh ya, ini secara sederhananya menghitung gandar gitu ya. Gandar itu berarti merepresentasikan dari kereta api tersebut. Kalau gandarnya yang masuk sudah jumlah gandar yang keluar sudah sama dengan jumlah gandar yang masuk, berarti sudah dipastikan itu semua bagian dari kereta itu sudah keluar dan bisa dikatakan
dideklar bahwa section tersebut sudah clear seperti itu, Pak. Jadi sesuai namanya Excel counter, Excel itu roda, counter penghitung, jadi penghitung roda. Idenya seperti itu. Ini mungkin biar gambarannya lebih tergambar ya. Misalnya di sini ada sebuah track sections yang ujung-ujungnya ada sensor Excel counter atau wheel sensor ya, disebutnya wheel roda gitu. Wheel sensor. Di sini akan dihitung jumlah gandarnya ada berapa. Misalnya bagian depannya sudah masuk, dia akan menunjukkan nilai 1 gitu. Di sini agak membingungkan, ada ini lampu hijau dan lampu merah. Jadi kalau dilihat di sini ada 3 track ya. Track yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan. Ini seharusnya mungkin lebih enaknya ini lebih menggambarkan bahwa lampu ini untuk mengoperasikan yang track ke tengah, lampu yang ketiga ini untuk track yang ujung sini. Jadi yang merah ini untuk mengoperasikan boleh enggak kereta masuk ke track yang kedua. Jadi apabila sudah ada masuk gitu, satu gandar gitu, otomatis lampu yang asalnya hijau gitu kan, ini awalnya nggak ada roda, akselnya 0, kereta boleh maju, berarti lampunya hijau. Apabila kereta sudah masuk satu gandar saja, dia akan membuat lampunya jadi merah gitu. Jadi untuk apabila ada kereta selanjutnya gitu dari arah timur misalnya dari arah kiri, tidak boleh masuk sampai kereta yang ini dipastikan dulu sudah keluar sepenuhnya. Nah, di sini contohnya ada 4 roda ya, sesuai gambar itu 4 roda, masuk semuanya 4 roda. Ini dihitung oleh sensor ada 4 roda. Dan apabila keluar gitu ya, dan keluar ini belum berarti aman, jadi kita harus menghitung semua gandarnya sudah sesuai dengan tadi counting in-nya atau roda masuknya sudah sama atau belum. Nah ini sudah sama, counting out-nya sama dengan counting in, 4 roda masuk, 4 roda keluar, dan maka otomatis lampu yang untuk pelayanan track yang tengah ini bisa hijau kembali. Berarti tracknya sudah clear, tidak ada kereta api. Ya, di sini aplikasinya lebih mengulang lagi sama ya dengan yang tadi. Aplikasinya apa aja untuk deteksi kereta, jelas, untuk memproteksi level crossing, memproteksi poin, flank protection ini poin yang tadi yang percabangan kereta akan belok ke kiri atau misalnya lurus, reverse atau normal, biasanya kita istilahnya seperti itu karena cuma ada 2 pilihan ya, reverse atau normal. Atau ini kalau di sistemnya urban transport bisa untuk CBTC fallback system untuk backup apabila sistem yang otomatisnya sedang ada gangguan. Tapi kita tidak bahas tentang urban transport. Ini mungkin gambaran umum saja. Nah, ini selanjutnya mungkin lebih jelas lagi bagaimana aplikasinya. Bisa dilihat ini mirip aja yang tadi ya. Di sini ada misalnya ada 3 track yang dilayani oleh 3 sinyal. Bisa dilihat di sini apabila contohnya yang paling atas ada kereta pertama, dia menginjakkan trek yang paling kanan misalnya ini, maka otomatis dia menjatuhkan sinyal yang melayani trek paling kanan karena di sini ada kereta. Dan yang selanjutnya di depannya ini kuning karena di depannya ada kereta, jadi harus kecepatan agak melambat. Dan apabila dia ada jarak 2 trek, dia bisa maju contohnya dengan kecepatan penuh, dia hijau. Dan ini sama polanya ke bawah gitu, dia kereta satu maju, maka yang ini merah, yang ini yang trek paling kanan dia kuning karena sudah tidak ada kereta, tetapi di trek selanjutnya ada kereta. Dan pola ini terus berulang. Ini kalau dipakai untuk pelayanan kereta api dari satu stasiun pindah ke stasiun lainnya. Ini contoh biasanya kita sebut blok.
Blok ini berarti pelayanan dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Oke, ini selanjutnya setelah aplikasinya ini flank protection atau point protection. Ya, ini jelas apabila ada kereta di sebelah kiri, gitu, maka otomatis poinnya tidak boleh belok kiri, harus mengarah ke lurus. Ini mungkin gambarnya poinnya, kalau lurus itu dia ada space antara poin yang belokan dengan yang lurus. Jadi ini ada space untuk kereta maju lurus. Ataupun untuk apabila melayani kereta yang keluar dari stasiun, misalnya ini ada kereta pengen pergi ke X gitu. Maka trek yang T23 yang sebelah sini tidak boleh ada shall not be occupied, tidak boleh ada kereta yang masuk di daerah sini karena ini mungkin ada jaraknya mungkin terlalu dekat, takutnya apabila ada kereta di daerah sini takutnya tersenggol mungkin ya, meskipun di sini ada pembatas section ya, ada sebenarnya ada space gitu ya. Tapi untuk antisipasi ya, namanya kita untuk safety ya harus ada namanya ya jarak ini pengaman lebih atau overlapping atau backupnya gitu. Ini contoh industrinya, SL counter dipakai di industri apa aja, mainline, urban transport, jelas bisa yang tadi ya CBTC fallback, meskipun itu ada perdebatan juga apakah perlu secondary fallback, apakah perlu backup konvensional seperti ini, dan juga di industri juga terpakai ya, karena banyak industri yang menggunakan kereta untuk support supply chain dari produknya gitu. SL counter yang dipakai di sini di Indonesia disuplai dari 4 ini sih mostly. Ini sudah brand-brand yang well known ya, Siemens ini brand yang udah cukup terkenal ya di semua industri, dari sensor-sensor sampai yang produk machinery yang besar, turbin gitu. Ini sudah sangat ya, tergaransi ya produknya sangat untuk safety sangat aman, atau Thales juga sangat udah terkenal gitu. Selain sensor juga produknya untuk surveillance. Ada juga Flosser atau Alpro, ini semuanya sih Eropa gitu, punya brand-brandnya Eropa. Alpro ini dari Eropa Timur, dari Kroasia. Meskipun di beberapa industri yang kalau LNG gas mungkin tidak terima ya untuk Eropa Timur ya. Tapi di sini masih kita pakai ya untuk menjaga ini sebenarnya, menjaga pasar ya. Karena relatif lebih murah dan dia bisa menggarasi keamanan ya, why not kita pakai. Nah ini kita bahas komponennya apa aja lebih detail. Ini komponen outdoor di sini bisa dilihat beda brand, beda produknya, beda karakteristiknya. Mungkin ini lebih insight aja ya, meskipun bawa-bawa brand ya, kita ya semoga bisa belajar gitu dari brand-brand ini bagaimana mereka mendevelop produk. Bisa dilihat di sebelah kiri ini ada wheel sensornya yang disimpan di rel itu yang tadi saya jelaskan. Sebelah kiri ini produknya Thales, yang tengah ini produk Siemens, yang kanan Flosser, yang kiri bawah ini yang Alpro. Bisa dilihat ada yang di bore gitu ya. Thales sama Siemens ini di bore gitu ya. Ada 2 sensor sebelah berseberangan. Ini ada 1 transmitter, ada 1 receiver. Kalau yang ini Flosser ya, Flosser dan Alpro ini cuma ada di satu sisi. Ini nanti di atasnya akan lewat roda kereta. Jadi, tentu saja disimpannya di bagian dalam rel ya, karena roda kereta itu kan di bagian dalam. Jadi kalau yang bisa dilihat mungkin yang untuk yang 2 sensor ini yang dia diinstalasinya dengan bor. Kalau yang 1 sensor ini biasanya cukup dijepit aja dari bawah, ada claw, rel claw, penjepit rel nih.
Nah, bagaimana sensor itu bekerja? Ini beda-beda, beda brand, beda ininya, beda aplikasinya. Ini yang brand yang di bore ya, ada transmitter sebelah sisi satunya dan receiver di sisi yang lainnya. Ini di receivernya ini bagian dalam kereta, bisa lihat roda kereta ini yang menjoroknya ini yang di bagian dalam. Kalau nggak ada kereta seperti ini konsepnya elektromagnetik aja sih. Kalau detailnya kurang paham mungkin ya, Faraday seperti apa mungkin itu. Kalau itu rumusnya mungkin Pak Edi lebih handal ya, lebih tahu. Kalau ini mungkin lebih umumnya aja. Di sini bisa dilihat ada transmitter, nanti dia akan mengirimkan gelombang elektromagnetik, namanya gelombang ya, ke segala arah. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini sederhananya penggambarannya. Dan apabila ada roda kereta, karena roda ini adalah penghantar gelombang yang lebih baik daripada udara, maka dia akan terbelokkan sama roda, sehingga dia nanti masuk ke receivernya lebih banyak. Nanti oleh sensor receivernya akan terbaca bahwa dia lebih banyak gelombang elektromagnetik, sehingga menginduktansi, di mana ada medan magnet, dia akan menginduktansi voltage juga. Nanti kan voltage-nya akan naik apabila ada wheel yang lewat di atas. Ini produknya yang Siemens seperti ini. Kalau produknya yang Thales, dia kan sama ya, di bore juga, di kiri dan kanan ada receiver, ada transmitter. Dia transmitter sama ya, mentransmit gelombang elektromagnetik. Kalau nggak ada kereta, dia membentuk sudut alfa, nanti di receivernya akan terbaca. Dan ketika ada rel approaching, ada roda mendekat, dia lama-lama menuju 0, dan apabila tepat situated di atasnya sensor, dia akan minus dan terbaca beta. Di sini ada sudut betanya, ini kebalikan dari alfa yang tadi ya. Jadi minus gitu si tegangannya. Dan apabila keretanya pergi, dia akan kembali tegangannya ke normal. Nanti kita bisa tahu gitu, dia ada wheel gitu. Bisa lihat di sini ada bagaimana pengaruh wheel mempengaruhi voltage yang didapat dari induktansi medan elektromagnet tadi. Nah, di sini yang teknologi yang digunakan oleh Flosser, dia kan cuma ada satu sensor ya, cuma dijepit, tidak dibor kiri kanan. Jadi dia di sini ada receiver dan transmitternya di satu sisi yang bersamaan. Jadi bisa kita lihat di video bagaimana roda ini mempengaruhi tegangan yang jadi input ke sistem Excel counter. Sorry. Kita lihat di sini ada dua sistem ya. Mungkin nanti akan dibahas kenapa ada dua sistem, karena perlu wheel sensornya harus ada dua sistem, karena harus diketahui apakah roda ini datang dari arah timur atau arah barat gitu. Jadi ada dua sensor satu atau sensor dua. Kalau misalnya dia injek dulu sensor satu misalnya, ya berarti dia datang dari arah barat misalnya. Kalau dia menginjak dulu sistem 2, berarti dia datang dari arah timur seperti itu. Di sini yang biru itu sensor 1, dia akan terpengaruhi lebih dahulu, baru dia sensor 2 akan terpengaruhi selanjutnya. Jadi nanti ini inputan yang akan didapat oleh sistem Excel counter. Seperti itu. Sebenarnya yang ini juga dia ada dua sistem, tapi ini penggambaran umumnya cuma satu aja. Dia aplikasinya beda, ini aja beda frekuensinya. Jadi ada dua frekuensi dengan konsep yang sama, tapi kita bisa mendapatkan dua input. Dia datang dari arah timur apa arah barat seperti itu. Nah, ini spesifikasinya hampir bisa dibilang sangat kompetitif ya, semuanya pengen berlomba-lomba kasih teknologi yang ya akhirnya
pada akhirnya bisa mirip ya. Input voltage-nya semuanya hampir mirip ya. Kita biasa menggunakan inputnya ya 24 volt DC aja standar. Juga ini protection kelasnya sama. Juga dia bisa membaca kecepatan sensor yang up sampai sekian gitu. Ada yang 450, ada yang 380. Ya ini sih kalau di Indonesia sudah lebih dari cukup ya. Ini udah 2 kali dari kapasitas kecepatan kereta api Indonesia yang sekitar cuma 100-an ya. Ini sudah sangat cukup. Dan instalasinya ini ada yang dibor, ada yang dijepit. Untuk environmentalnya sama ya, mirip ya, bisa minus sampai sangat panas 80 derajat. Dan dia bisa membaca roda kereta yang di atas 30 mm. Di atas 30 cm diameternya. Nah, mungkin ini bisa ada plus minusnya. Menurut saya sama-sama aja sih, bisa menjadi alternatif kalau buat kita sebagai perusahaan engineering atau manufacturing, bisa pilih, sangat fleksibel sekali. Dan bagaimana cara instalasinya? Biasanya ya tentu saja dia sebuah sensor itu bagian dalam rel, dia disimpan di antara 2 bantalan. Sleepers ini biasanya bisa beton, bisa kayu. Kalau ada belokan kayak gini disimpannya di bagian lengkungan dalam, dan juga tidak boleh bersentuhan karena bisa terpengaruhi ya medan elektromagnetiknya, karena beberapa kereta attraction-nya di rel ya, di bawah. Dan juga jarak minimum pemasangan dari komponen yang bergerak 100 mm. Atau kalau kita mau pasang 2 sensor harus terpisahkan dari 1 sleeper, 1 bantalan, atau apabila ada rail joint harus terpisah dari 1 sleeper. Sleeper bay, ini sleeper bay yang kosongnya itu antara 2 bantalan. Nah, ini mungkin cara instalasinya, ini mungkin insight aja ya, nggak boleh kena gitu ya. Terus mungkin yang tipenya dijepit, ada ininya, satuannya dari vendor, ada batasannya, ini harus 40 Nm. Kalau yang bagian sensornya ini 15 Nm, ya ini terkait dengan kekuatan ya, karena kan ini kan benda yang ya bisa bergetar ya. Getarannya di outdoor itu bisa sangat kencang, jadi ya harus mengikuti manual ini untuk instalasinya. Kalau yang untuk di bor sih udah ya, inilah ya, jaminan aman lah ya. Ini bisa dilihat juga di sini bagaimana pemasangan untuk yang bor, dia disimpan di tengah, ketinggiannya berapa, terus holes-nya berapa diameternya, dan biasanya di sini ada track side, ada kotak kuning kalau jalan gitu ya, ke stasiun atau ke rel gitu, ada kotak kuning, ini itu ini track side-nya, box-nya punyanya wheel sensor. Mungkin ini bagaimana cara instalasi. Cepat saja, pasang dari bawah gitu ya. Mungkin biar kelihatan ya dimensi-dimensinya seperti apa, lebih jelas kalau di video ya. Ini kita biasa pekerjaan ya seperti ini Pak. Ada di outdoor, ada di indoor gitu. Ini menggunakan torque meter, di setting aja 40 Nm ya tadi ya. Nanti otomatis dia kalau sudah 40 Nm sudah nggak bisa diputar lagi. Dan dia sudah aman gitu, siap operasi dan tidak akan lepas lah dari misalnya dari gangguan vibrasi dari rel itu sendiri atau dari kereta. Nah, ini adjustment-nya seperti ini. Nanti dihitung jarak dari bagian teratas kereta sampai ke sensor, memastikan bahwa sensor ini tidak tersentuh rel kereta, tetapi juga tidak terlalu bawah posisinya. Jadi bisa membaca kereta api, roda kereta api dengan tepat. Dan tadi yang kotak kuning itu, yang trackset itu bisa macam-macam ya. Ada yang di dalamnya ada elektroniknya, ada juga yang cuman ini terminal. Beberapa brand kayak Frozer itu cuman terminal aja. Jadi kalau kita beli sensornya udah sama kabelnya, tapi kan kabelnya
ini pabrikan ya cuma 5 meter 10 meter ya kita pasang ke sini, baru kita terminasi ke indoor. Sedangkan ini ada juga yang elektroniknya, kalau beberapa brand emang ada pengolahan sinyalnya itu di dalam, tidak hanya di dalam sensornya aja tetapi di dalam track setnya ini. Dan juga mungkin ada bisa dipasang beberapa peralatan seperti dia bisa mengirimkan data lewat komunikasi gitu, IP, Ethernet misalnya lewat sini. Jadi perlu elektronik. Tapi ada juga brand yang free elektronik di track setnya. Ini kelebihan atau kekurangan yang bisa dipilih sih. Nah, itu untuk outdoor-nya. Sekarang untuk indoor-nya, kalau biar lebih terbayang gitu ya bagaimana cara kerjanya, itu wheel sensornya, dan ini yang kita sebut hassle counter-nya. Dan biasanya disebut juga evaluator. Jadi ini satu board ini ya, satu housing ini biasanya kita sebut evaluator. Mengapa evaluator? Karena dia mengevaluasi inputan dari wheel sensor. Jadi wheel sensor itu kan mentahan, sedangkan yang masuk ke interlocking itu bukan bacaan dari sensor, tetapi dari track. Sedangkan track itu kan kumpulan dari wheel sensor. Jadi track circuit, jadi track section tadi, kalau dilihat ya ujung-ujungnya itu ya bisa 2 sensor ya, atau kalau di point bisa 3 sensor seperti itu. Nah, itu 3 sensor yang diolah di evaluator ini nanti keluar menjadi kondisinya clear atau occupy dari track section tersebut. Jadi nanti diolah, ini hassle counter-nya. Kalau kawan-kawan pengen penasaran, ada beberapa brand ya, sebenarnya mungkin secara fisik agak beda tapi konsepnya mirip-mirip. Nanti dia mengolah data, ada banyak track, nanti tinggal inputannya ke sistem interlocking sih tinggal 1010 yang nanti diinterfacing ke relay. Jadi di sini semuanya sebelum masuk interlocking masuk interface relay. Jadi cuman ini aja sebenarnya sistem interlocking kita itu cuman binary aja 1010, cuman ya buat ya semuanya tentang binary system. Nggak ada yang analognya, mungkin yang kalau yang urban itu mungkin ada analognya membaca posisi kereta secara terus-menerus dengan satuan jaraknya yang menggunakan peralatannya lebih ini mungkinnya lebih advance ya. Itu di skopnya di luar presentasi kali ini gitu. Tapi itu mungkin insight saja. Oke. Seperti itu. Ini sebelah kiri ini yang produknya Siemens, yang tengah ini yang Flowserve, yang kanan ini yang Thales. Nah, ini arsitekturnya yang Siemens seperti apa? Sebenarnya arsitekturnya mirip-mirip semuanya. Sekarang udah developmentnya udah base komunikasi. Kalau dulu masih serial, kalau sekarang sudah komunikasinya via Ethernet. Semuanya sih udah lebih maju. Kalau teman-teman udah biasa mengerjakan teman FT gitu, pasti kan pernah ngerjain ini ya, PLC ya sebenarnya settingannya mirip-mirip, bahkan bisa lebih rumit yang PLC. Kalau di sini kita settingannya ngaturin aja sih, inputnya nanti input ke evaluatornya bisa tombol reset gitu. Nanti outputnya yaitu clear atau occupy dari track section, dia masuk ke interlocking. Jadi nggak banyak sih yang di settingannya bisa tergantung brandnya, ada yang setting di text editor, ada yang di setting di browser, macam-macam sih. Tapi masih teman-teman yang biasa ngerjain PLC sih ya masih manageable untuk ini ya, sangat gampang dipelajari ya kalau pengen setting hassle counter ini. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada evaluator ya, kita sebut evaluator ya, mengevaluasi inputannya dari outdoor, ini wheel sensor ya. Ini ada ZP sekian gitu, ZP. Ini mungkin kalau dilihat lebih detail, ini ternyata gambar ini ya, gambar rel, gambar emplacement station gitu. Di sini dibagi-bagi lagi dengan wheel sensor
wheel sensor yang ini yang kuning, kotak kuning ada bulat 2 ini. Dan di sini ada TVDS, ini berarti track-nya gitu, track. Nah, nanti inputannya ya bisa dilihat di sini adalah wheel sensor, diolah nanti jadi TVDS, jadi track. Yang track tersebut nanti statusnya clear atau occupy akan diinputkan ke sistem interlocking. Ini untuk yang teles ya sama ya. Ya nanti dari outdoor ini ada sensornya outdoor, ada track side, nanti masuk ke sistem evaluator, nanti evaluator baru masuk ke interlocking. Atau juga di sini ada bisa diagnosis lewat laptop. Ini sangat umum ya. Ini yang teles juga masih tentang teles ya, bisa dilihat nanti dari outdoor ada sensor masuk ke track side yang box kuning, baru dia masuk ke evaluator. Di sini ada ya, ini istilah aja sih ya, mungkin serial I/O gitu, apa nih serial I/O. Serial ini yang nanti nyambung ke outdoor. Di sini para I/O ini yang nanti bikin tracknya. Jadi yang ke outdoor ini kan masuknya wheel sensor, yang ke interlocking maksudnya yang masuk adalah track section ya, masuknya lewat parallel I/O. Ini interface bisa dilihat ya. Ini udah sangat jelas di manual. Oke, ini gambaran umum aja. Dan ini yang browser ya sama sih ya, di sini ya komponennya nggak jauh dari ada power supply, ada AEB ini evaluatornya, COM ini untuk modul komunikasinya, I/O ini interfacing ke relay ke interlocking. Nah, jadi nanti bisa dilihat dari ini ada sensor di outdoor masuk ke indoor, ke ini ada batas outdoor dan indoor, masuk ke evaluator dia dihitung, dan nanti masuk ke I/O, ke interfacing. Di dalam I/O ini ya teknologinya ini ya optocoupler aja. Nanti misalnya dia memberikan output, nanti optocouplernya misalnya optocoupler yang output, dia memberikan output, nanti bisa ngasih tegangan 24 volt yang nanti selanjutnya masuk ke rangkaian interface relay. Atau juga kita bisa memberikan input kepada evaluator. Misalnya input optocoupler, kita ngasih tegangan 24, nanti diproses oleh evaluator. Input ini ya tadi biasanya reset ya. Untuk reset misalnya ada gangguan di track, harus di reset. Kalau di Excel counter dia udah benar-benar aman, di track tersebut tidak ada kereta dan gangguannya sudah benar-benar clear, gangguan dari settingannya, dari settingan hardware-nya, bisa settingan indoor-nya, nah, nanti bisa di reset. Ya, resetnya dengan melewatkan tegangan 24 dengan tombol. Atau juga kita bisa biasanya bisa nebeng data. Jadi kita ngasih input ke evaluator, nanti di stasiun sebelah dia mengeluarkan output. Kita bisa nebeng data juga lewat evaluator. Nah, jadi seperti ini ya mungkin gambarannya biar lebih jelas. Jadi AEB ini evaluator. Jadi AEB ini yang tadi yang board yang kecil itu ya, dimasukin ke housingnya. Ini bebas kita mau pasang di mana. Ini tugasnya desainer ya. Tugasnya saya seperti itu, masukin ini ya, evaluator mau di mana, mau berapa evaluator, mau berapa housing, mau berapa rak. Mungkin itu tugas saya sebagai desainer seperti itu sih. Sangat simple sih sebenarnya. Ya tinggal dipasang aja evaluatornya di board mana, nanti ada komunikasi, misalnya komunikasi ini pengen nyambung ke stasiun sebelahnya gitu. Bisa dilihat di sini ada modul COM, bisa nyambung lewat optik, misalnya stasiun yang sangat jauh, jadi bisa komunikasi via COM ke COM. Dan misalnya stasiun sebelahnya ya sama desain seperti ini juga. Ya seperti ini komponennya, tidak ini simple aja ya. Di sini ada power supply untuk evaluator. Di sini ada modem yang nanti akan nyambung ke stasiun sebelahnya, dan di sini ada relay.
Di bawah sebenarnya ada lagi untuk proteksi ke outdoor. Kan ini wheel sensornya perangkat outdoor harus ada proteksinya. Ini yang BSI ini untuk proteksi dari outdoor. Nanti kalau udah running bisa dilihat nih biar lebih tergambar, kelihatan jumlah rodanya. Misalnya ini ada kereta keluar, dia akan berkurang ininya apa, LED-nya akan menunjukkan berkurang. Seperti itu ya. Bisa juga dia naik hitungannya. Biasanya setiap elevator ada ininya, interface-nya masing-masing, tapi nggak semua ada LED kayak ngitung roda kayak gini, tapi soalnya ini nggak terlalu esensial juga ya, karena kita cuma perlu tahu dia occupy atau enggak. Tapi biasanya setiap elevator ada indikasi LED, dia ada kereta atau enggak. Biasanya LED ini menunjukkan kedip-kedip gitu kalau ada kereta lewat di atasnya. Biasanya semua brand sih ada interface dari LED-nya biar memudahkan gitu. Kalau kereta itu sedang melewati sensor sekian, gitu. Misalnya sensor 1, sensor 2 gitu. Nanti biasanya di sini ada LED-nya yang akan nyala. Gitu. Kalau di sini contohnya yang ini sih, ada warna merah nih, kedip-kedip. Ini berarti ada kereta yang sedang lewat di sensor sekian, di sensor yang ini. Kedip-kedipnya cepat ya, soalnya roda keretanya juga emang berjalan dengan cepat, jadi biasanya kedipnya cepat gitu. Oke, ini aplikasi selanjutnya bisa juga ada fungsi counting head control. Jadi ini untuk meningkatkan availability ISO counter dan juga untuk comply dengan SIL 4. Jadi ini counting head control itu untuk pengaman. Kalau ada benda yang lewat di atas dari sensor tersebut, sedangkan tidak diekspektasikan ada kereta bakal lewat. Misalnya ada orang, ada troli itu biasanya dipakai untuk ini, untuk maintenance, memudahkan mobilitas tim maintenance pakai troli biar cepat gitu. Nah ini biar nggak error, bisa menggunakan fitur counting head control. Bagaimana cara kerjanya bisa dilihat di video ini. Misalnya di sensor 3 di sini ada orang lewat, padahal tidak diekspektasikan kereta bakal lewat di sensor 3 karena keretanya masih jauh. Jadi dia tidak akan membaca error, tidak akan menghitung roda. Dia baru menghitung apabila contohnya di sini. Nah, di sini harus ada acuannya dulu. Jadi kereta harus benar-benar maju dari titik acuan. Misalnya titik acuan itu yang benar-benar tersupervisi dan terpantau dengan benar gitu. Kalau itu yang masuk itu benar-benar kereta. Nah, saat kereta masuk ke acuan ini, maka dia mengaktifkan sensor yang di depannya. Jadi dia bisa counting di sini. Kalau ada orang lewat yang di jauh sebelah sini karena belum aktif, dia nggak akan terhitung. Kalau ada troli misalnya di sini ya nggak akan terhitung juga. Jadi dia hanya menghitung di sensor yang sudah terlewati kereta api. Nah, sensor yang ini kembali tidak aktif setelah dia melewati kereta api sudah melewati sepenuhnya dari sensor yang 2. Ini sensor satunya udah tidak aktif karena sensornya udah melewati dari sensor 2 karena ini kan bersebelahan, dia sudah lewat sepenuhnya dari sensor sebelahannya, jadi ya di nonaktifkan lagi. Dan ini sensor yang di depannya diaktifkan apabila sudah lewat
dari sensor sebelumnya. Seperti itu. Jadi benar-benar aman, yang terhitung itu, terdeteksi itu benar-benar kereta api. Kalau misalnya ada benda di sini yang lagi aktif, mungkin bisa terbaca ya, bisa ada sampah gitu. Tapi setidaknya bisa meminimalisir dari gangguan. Jadi maintenance-nya lebih mudah. Orang yang jaga di indoor itu tidak terlalu banyak risetan gitu. Jadi udah maintenance-nya benar-benar mudah. Dan juga ada selanjutnya fungsionalitas yang kedua, supervisi track. Dia bisa mengsupervisi track, misalnya track 2 ini mengsupervisi track 1 dan 3. Bagaimana cara supervisi ini? Misalnya bisa dilihat di video ini, misalnya ada sensor-sensor, sedangkan sensor 2 ini ada gangguan. Tapi karena ini ada biasa ya, antara sensor ada track 1, track 2, track 3, track 4, tetapi di setting ada track supervisi. Track supervisi ini yang STS1, STS3, STS2 yang di atasnya ya, level di atasnya. Dia mensupervisi 2 track. Karena di supervisi STS1 ini tidak ada gangguan, STS1 ini terdiri dari sensor 1 dan 3, dia tidak ada gangguan, karena ini kan tidak mempengaruhi sensor sebelahnya ya. Tapi dia mempengaruhi track sebelahnya. Kalau error, satu sensor ini bisa mengerorkan kiri dan kanan, track yang kiri dan kanan. Tapi karena track 1 dan sensor 1 dan sensor 3-nya menggunakan supervisi ST1 ini aman ya, menunjukkan aman, dia bisa menormalkan secara otomatis. Tetapi ini supervisi ini perlu persetujuan juga dengan ini ya, dengan interlocking ya, apakah bisa digunakan atau tidak. Gitu. Nah ini mungkin interfacing-nya ya. Jadi bisa antara evaluator dan evaluator, bisa wireless, nyambung ke router, atau juga dari evaluator mau ke interlocking bisa langsung via komunikasi protokol. Tapi ini tidak dilakukan kalau di Indonesia karena peraturan menteri harus menggunakan relay. Dan juga evaluator ini bisa dipantau lewat browser, lewat internet, lewat browser. Seperti ini yang sebelah kanan. Nah, ini beberapa contoh yang diagnosa atau pemantauan lewat browser. Seperti ini bisa dilihat yang mana error, yang mana ada keretanya. Itu juga ini yang produk lainnya sama bisa diagnostik. Jadi ini bukan fitur yang umum di Excel Counter. Untuk yang maintenance-nya seperti ini ya. Jadi maintenance-nya sangat minim ya. Ini kelebihan dari Excel Counter ya. Ya udah produk yang reliable, SEL 4, IP68, dia hanya perlu cek 2 tahun sekali. Nah ini selanjutnya yang track circuit. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, track circuit sesuai namanya, jadi kita seperti membuat sirkuit pada track, memanfaatkan track yang merupakan konduktansinya sangat baik. Kita bikin track aja, di sini kita kasih feed, yang di ujungnya dikasih relay. Kalau ini fail shape-nya, track relay harus energize selama tidak ada kereta. Jadi kalau energize berarti clear nih, nggak ada kereta. Kalau ada kereta ini karena roda juga konduktor, dia akan tersortkan, jadi yang aliran arus ke sini akan putus. Jadi dia de-energize dan menunjukkan kalau di sini sedang ada kereta. Dan harus ada insulasi ya, biar harusnya terbatas di track tersebut saja. Nah ini komponen-komponen utamanya bisa dilihat di sini ada tadi ya, supply-nya sebelah kiri, di sini ada untuk relay-nya, ini yang TR ini relay-nya. Dan perlu ada juga adjustment ini resistor, karena kadang kondisi rel juga berubah, resistansi rel bisa berubah tergantung kondisi luar. Kalau hujan misalnya,
hujan perlu kadang digeser ini tahanannya. Nah, jadi perlu tahanan geser seperti ini. Nah, ini rata-rata sebenarnya dikasih powernya 5 volt, ini contoh 5 volt, ada resistor tahanan, resistor geser, ada ini di sini TR, ada relaynya, dan juga ada pengaman dari luar gitu kan. Ini biasanya disimpan di outdoor, ini power supply-nya simpan di bukan di outdoor tapi di rak ya, di rak samping rel gitu, di outdoor rak tapi di outdoor gitu. Jadi kan ini di dalam rak biasanya yang sesudah equalizer ini. Jadi perlu ada pengaman equalizer dan arrestor. Ini mungkin gambar lebih detailnya. Seperti ini raknya, seperti ini komponen-komponennya. Ya, ini biasa ada wiring yang nanti nyambung ke interlocking ke dalam indoor. Juga di sini ada transformer. Biasanya untuk diturunkan si tegangannya ke 5 volt itu ya. Dan ada juga penyearah di sini. Biasanya supply kan AC ya, pengen disearahkan. Dan juga ini yang relaynya. Relaynya sebelah sini nomor 3. Ini untuk tahanan geser nomor 4 dan ini yang arrestor equalizer. Seperti ini komponen utamanya, tidak banyak. Nah, untuk desainnya secara umum bisa dilihat sih seperti ini. Kalau mungkin ini general aja ya. Kalau kita pengen buat, misalnya ini ada track yang sebelah bawah ini, biasanya ini feed, F ini feednya, bisa dikasih feednya berarti sebelah sini. Nanti ada relaynya dipasang di ujung satunya. Nah, gitu. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Karena ini kan misalnya ini ada poin, karena ini kan beda ini ya, beda rel ya, karena pun kan bergerak ya, perlu dijumper. Misalnya ini yang positif jumperannya yang merah putus-putus, yang negatif ini jumperannya atau ini disebutnya bonding yang warna biru gitu. Dan seterusnya supaya ada relaynya. Tapi di sini nggak ada relaynya. Mana relaynya? Mungkin di sini yang atas ini mungkin lebih jelas ya. Di sini ada feed. Ini ada R relay. Ini ujung satunya di sini feed, nanti dibaca di sini relay. Terus bagaimana cara ngelihatnya mana track section itu segimana? Ini dipisahkan oleh insulated joint yang warna yang garis kecil ini. Jadi ini ada insulated, di sini ada insulated, insulated. Berarti dia tracknya segini, seperti itu. Satu ujung kasih feed, satu ujung yang lainnya dikasih relay. Dan untuk yang poin-poinnya ini perlu dikasih bonding jumperan. Dan mungkin cara praktisnya dari track satu ke track sebelahnya harus polaritasnya berbeda. Di sini ada polaritasnya positif. Nah, sebelahnya harus negatif. Sedangkan yang rel bawahnya ini negatif, yang sebelah kirinya ini harus positif. Karena ini fail shape-nya apabila terjadi bocor di insulasinya, dia otomatis jatuh. Kan kalau positif-positif nanti nggak jatuh, dia malah saling subsidize ininya, voltage-nya gitu. Makanya dia harus dibikin beda polaritas biar ya di sini fail shape-nya apabila ada bocor langsung jatuh track-nya. Mungkin seperti itu. Gimana cara ngapusnya? Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis track circuit, ada yang VDC, VAC, audio frekuensi, sudah digunakan di banyak project di Indonesia, banyak lintas di Indonesia. Misalnya VDC ini yang paling umum ya, karena emang paling sederhana, bisa dilihat komponennya paling sederhana dibanding AC atau audio. Lintas-lintas ini Cikampek, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Padalarang, banyak ini Cirebon, Kroya, Jogja mungkin ini sebagian udah diganti jadi Excel counter. Kroya Jogja sekarang udah Excel counter.
dan Madiun juga ini udah jadi exocounter. Mungkin ini saya sengaja ya, bagaimana signifikansinya perubahan project sekarang lebih ke arah exocounter yang terutama yang lintas jarak jauh. Ini padahal slide yang dibikin sekitar 3 tahun sebelumnya, tapi ini sudah beberapa migrasi ke exocounter. Untuk selanjutnya VSC ini lebih digunakan untuk yang KRL karena KRL menggunakan traction power untuk keretanya ya. Sedangkan yang kalau mainline ini menggunakan kereta diesel. Jadi nggak ada traction ya. Kalau ini ada tractionnya. Jadi biar tidak ada interference menggunakan VSC. Atau juga ini audio frekuensi. Ini bisa di sini sudah dijelasin ya. Kalau DC digunakan apabila tidak ada traction atau nggak ada supply power untuk kereta ya. Kalau AC ini biasanya digunakan apabila railway-nya menggunakan traction DC dan selanjutnya seterusnya bisa dibaca sendiri. Oke, ini mungkin slide terakhir. Apa kelebihan dan kelemahannya? Ini mungkin kelebihan di sisi exocounter ya, mungkin kurang jelas ini judulnya. Ini advantages dari exocounter. Jadi kalau track circuit ini sensitif ke outdoor ya. Dari kondisi balasnya ini ininya apa? Batu-batu yang kalau dilihat ya di rel ada batu-batu di bawahnya itu balas. Itu juga ada power fluktuasi. Misalnya kalau hujan kan sangat berpengaruh ya. Juga kalau relnya rusted, bahasa Indonesianya rusted, yaitu rusted pokoknya dia bisa terganggu juga atau dia tercover daun atau debu gitu. Dia sangat bisa terganggu juga kalau track circuit. Dan jelas juga track circuit mengkonsumsi power yang jauh lebih banyak, dan juga misalnya ini kalau exocounter tidak perlu insulasi dan tidak perlu bonding yang tadi ya banyak jumperan, itu lumayan banyak kerjaan juga kan. Kalau misalnya ada bocor itu bisa menimbulkan korosi di peralatan di sekitarnya. Dan banyak lainnya ya kelebihan dari exocounter. Mungkin kelemahannya dari exocounter di sini perlu tadi ya, kalau ada gangguan harus di reset. Gangguan misalnya error kabelnya putus gitu ya, atau wheel sensornya ngegeser, itu perlu dibetulkan terus kembali di reset di bagian indoornya. Dan juga mungkin yang paling signifikan, kalau exocounter nggak bisa membaca apabila relnya potong. Kalau tadi kan track circuit kalau relnya potong ya berarti sirkuitnya lepas ya, jadi bisa menunjukkan kalau ada rel yang lepas seperti itu. Dan juga kalau exocounter dia kalau rodanya kecil ya reliability-nya bisa terdegradasi, bisa berkurang sangat jauh. Rata-rata tadi di manual di bawah 30 cm, diameter 30 cm roda udah tidak akurat pembacaan dari exocounter. Seperti itu, Pak Edi. Sudah terakhir, ini slide terakhir. Oke, baik. Terima kasih Pak Araf Dinullah Rekta yang sudah menyampaikan presentasinya sangat banyak ya, detail. Kebanyakan ya. Video-videonya. Terima kasih banyak, luar biasa. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, dimulai dari Pak Fondra Daniargo. Izin bertanya, dalam peralatan outdoor di rel, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa perubahan nilai voltase pada transmitter adalah sebuah kereta api atau roda kereta? Rel kereta yang sangat dekat dengan daerah pemukiman sangat mungkin dilintasi atau menyeberang lintasan rel tersebut, sebagaimana ada gerobak besi atau plat besi yang menyeberang rel.
Silahkan. Ya, untuk yang wheel sensor itu sebenarnya kan benar-benar ini juga sih sebenarnya sensitif ya, ininya pembacaannya dia benar-benar harus lurus juga ya, sesuai arah rel gitu ya. Dia pertama kan harus ngegesernya benar-benar smooth ya, dan bisa dibilang itu kayak yang tadi dia akurasinya sekonter kalau bagus pembacaannya wheel sensor kalau dengan diameter yang 30 itu 30 cm. Kalau barang-barang asing sebenarnya nggak terhitung sih, tapi lebih ke bikin error aja selama dia ada besinya gitu. Dia bikin error itu permasalahannya. Nah, yang permasalahan di padat pemukiman seperti tadi aplikasinya contohnya di padat pemukiman atau di tram gitu, karena stasiun tram ya di ini ya di dekat jalan raya banyak orang lalu lalang gitu ya. Ya bisa dibilang stasiun itu dan dengan apa? Dengan jalan itu menyatu gitu. Banyak orang di sana. Ya itu salah satu ini bisa diaplikasikan tadi yang counting head control itu ya. Jadi dari settingan dari counternya dikasih itu settingan counting head control. Jadi hanya menghitung apabila yang di ini aja yang di depan keretanya aja. Itu mungkin salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya pejalan kaki di jauh dari kereta gitu ya, misalnya beberapa jarak sensor dari sensor sesudah kereta, ya itu tidak akan terbaca pakai fitur yang tadi. Seperti itu, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Diki Hadiansyah. Kepanjangan dari ZP itu apa ya? Ya ini kurang tahu juga itu bahasa ini bahasa Jerman sih itu, karena memang banyak produk-produknya Jerman dari Jerman sih. ZP itu apa ya? Itu pokoknya itu sensor lah bahasa Jerman gitu, Pak. Oke. Baik, dari Pak Dwi Cahyo Yulianto, apakah semua rel kereta di Indonesia khususnya KAI sudah menggunakan axle counter tersebut? Kalau misalkan axle counter fail, apa ada mekanisme safety-nya? Kalau ya ini di Indonesia dua itu aja track circuit tadi, lintas-lintasnya bisa dibaca yang di slide terakhir itu. Sebagian udah ISO counter dan lebih banyak sekarang lebih ke arah ISO counter. Jadi ya itu lebih banyak ISO counter, dan kalau fail sebenarnya lebih reliable sih. Kalau ISO counter itu maintenance-nya lebih mudah, dia lebih mudah troubleshooting. Biasanya sih tidak lama sih kalau ada fail itu, tidak lama, penanganannya cepat, tidak akan sampai mengganggu pelayanan kereta api. Kalau sedangkan seburuk-buruknya juga bisa ini operasi ini Pak, manual tanpa ISO counter gitu. Baik, berikutnya dari Ibu Herawati Yusuf. Kalau kondisi hujan petir, apakah pernah terjadi gangguan pada sistem kontrol? Sistem kontrol ya, mungkin yang hujan petir itu berarti ya gangguannya ke peralatan yang nyambung ke outdoor itu. Pertama ya dari ini misalnya dari ISO counter ya, ya berarti itu alat yang dari outdoor itu yang bisa masuk ke indoor ya. ISO counter atau point tadi ya, motor yang penggerak rel untuk reverse atau normal, itu bisa aja terkena petir. Tapi semua peralatan outdoor pasti ada ini pengaman ininya, pengaman voltage-nya. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Rizky Pomo. Kalau wheel sensor bisa dipasang sejauh berapa kilometer dari evaluator? Dan apakah aman kalau pakai kabel serabut biasa, bukan kabel twice pair? Ini Pak, tergantung brandnya, bisa terjauh bisa 10 kilo Pak. Jadi kita bisa bikin track yang 10 kilo, tapi itu biasanya aplikasinya yang ini yang antara
antara ini aja, antara stasiun. Nah itu biasanya perlu trek yang panjang, bisa sampai 10 kilo. Terus tadi bertanya, kalau yang jauh gitu dan nggak semuanya sih disamain, harus twisted biar eh, biar nggak interferensi yang tadi itu, Pak. Itu udah standarnya kita pakai twister kabel. Baik, berikutnya dari Pak Maman Rukmana. Pada ECM 200 pernah kejadian tiba-tiba trek 14 CT dan 24 CT merah. Indikasinya RR merah saat menekan AZGT. Trek langsung normal kembali. Berdasarkan manual book penyebab RR merah, the buttons have been operated incorrectly. The cabling is faulty. Saat disimulasikan lepas dan langsung pasang kembali kabel Ethernet di switch Excel counter di rak Telkom, indikasi muncul salah satunya COM, tidak ada RR. Jadi penyebab cabling is faulty itu dalam konteks seperti apa, Pak? Karena hasil simulasi lepas kabel tidak muncul RR merah. Ini pertanyaan orang lah nih, operasional. Saya coba scroll dulu pertanyaan. Kalau kabel faulty itu biasanya kaitannya dengan kabel ini sensor yang outdoor, bisa juga yang indoor, Pak. Kalau biasanya itu ini Pak, troubleshootingnya nggak dari RL tapi dari ini modul com yang ACM itu. Jadi langsung diagnostik aja dari yang tadi pakai fitur yang browser itu, biasanya di situ udah ada, Pak. Kalau detailnya mungkin kurang paham sih. Ya, oke. Berikutnya dari Pak Arif Nugraha, ini dari LAN ini. Apa yang terjadi pada sistem interlocking kalau sensor AC tidak mendeteksi wheel secara komplit? Sensor AC. Ya, sensor AC ini ya. Kalau ini sih kalau tidak komplit ini Pak, error gitu aja Pak. Kalau pilihannya sih seperti itu. Kalau asal counter dia kalau misalnya gesekannya bagus itu kayak benar-benar roda gitu. Tapi kalau nggak komplit, misalnya balik, misalnya dia rodanya kecepatan keretanya pelan-pelan gitu. Terus dia tepat di atas wheel sensor. Terus dia tiba-tiba mundur lagi gitu karena ya emang di stasiun gitu ya. Tergantung ininya, tergantung brandnya. Ada yang tidak terbaca dan normal, ada juga yang faulty. Itu bisa direset aja kalau misalnya rodanya sudah keluar dari wheel sensor. Tapi kalau rodanya masih di wheel ya masih nggak bisa direset, masih ya error aja terus. Pembacaannya masih error atau enggak occupy. Baik, berikutnya dari Ibu Anissa Gianti Yogaswara. Rata-rata duty cycle penggantian sensornya berapa lama, Mas? Itu maintenance-nya aja 2 tahun. Gantinya bisa berapa tahun ya? Oh. Itu kurang paham, bisa 10 tahun mungkin gitu. Baik, berikutnya dari Pak Iwan Gunawan. Izin bertanya, sebagai informasi judul tesis saya dahulu, perancangan miniatur palang pintu kereta api semi otomatis dengan sensor TLN10ME1 dan TLN5ME1. Pertanyaan. Yang pertama, sensor kedatangan dan kepergian kereta api dari palang pintu kereta api stasiun apakah berjenis metal? Berapa jarak minimum sensor antara bodi kereta atau ban kereta dengan sensor? Yang pertanyaan pertama dulu. Gimana Pak? Coba. Sensor kedatangan dan kepergian kereta api dari palang pintu kereta api atau stasiun apakah berjenis metal? Jenis metal. Metal, logam. Logam. Wheel sensor itu aja sih Pak, transmitter itu aja, coil aja sebenarnya. Coil ya. Coil aja, Indukansi ya. aja ya, dikasih power dari indoor.
berapa jarak minimum sensor antara bodi kereta, ban kereta dengan sensor? Jarak antara bodi kereta atau ban kereta dengan sensor itu jarak minimumnya berapa ini waktu mendeteksinya itu? Kalau body kurang apa ya. Tapi yang ini sih lebih kita ininya ke rodanya, lebih Ya ke roda, ya rodanya. rodanya, roda kereta dengan sensor. Roda dan sensor itu Tadi harus dekat sekali ya itu ya. Tadi kan ya belum tadi sesuai settingan yang wheel sensor itu jadi beda-beda tiap manufaktur. Yang jelas nggak boleh kena itunya sensor dengan rel. Karena biasanya roda itu ya itu sesuai dengan profil relnya. Roda yang terbawah itu udah sampai bagian bawah yang profil yang nonjol yang di bagian bawahnya itu. Jadi dilihatnya rel keretanya bukan rodanya. Jadi patokannya relnya. Seperti itu, Pak. Mengapa sampai saat ini sensor selalu di sisi rel? Saya cek belum ada sensor yang ditanam di bawah tanah. Apakah memungkinkan di bawah tanah atau di bawah rel bantalan? Itu aplikasinya ini Pak, kalau yang urban Pak, ada balis gitu ya. Ada sensor juga baik di onboardnya, di keretanya atau juga di Y-set-nya. Bisa di samping, bisa di bawah. Itu sih lebih ke urban sih. Mungkin pembahasannya itu next kalau yang urban transport. Tapi seperti itu ya. Ada nanti di onboardnya ada sensor. Nanti dibaca di balis di samping ada sensor di samping gitu. Kalau dia lewat terdeteksi posisi kereta seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana klasifikasi atau penggolongan sensor-sensor KA yang biasa digunakan? Klasifikasi sensor itu aja sih. Kita permintaannya itu aja Pak. Kalau misalnya kalau nggak isocounter, track circuit, dan sebenarnya lebih ininya biasanya operator mintanya sih brand sih Pak. Bahkan langsung minta brandnya pakai ini, bisa minta itu antara 4 brand itu, karena itu sudah certified seal 4 semua dan ya bisa menggunakan semuanya bisa digunakan. Baik, berikutnya tentang listrik yang digunakan untuk pengaturan trek WKA ini jenis DC atau AC kah? Kalau yang kereta yang Electrify itu cuma di KRL itu tipenya DC. DC ya. DC. Seberapa jauh kadar curah hujan terhadap faktor konduktansi sirkuit sensor K ini? Kalau hujan ya itu dia mempengaruhi kondisi balas gitu ya. Jadi kan ini berarti tentang track circuit itu ya. Kalau misalnya isocounter sih tidak terkenal dengan environment ya. Jadi kalau misalnya hujan itu track circuit karena dia bersinggungan dengan ya namanya track, dia digelar di tanah ya, di atas balas ya. Kalau hujan nanti balasnya jadi basah, jadi resistansinya jadi turun. Jadi perlu dinaikkan nanti di track circuitnya di dalamnya di bagian lokes untuk dinaikkan tahanan gesernya dinaikkan seperti itu Pak. Baik, apakah arsitektur persinyalan sensor K ini sudah terstandarisasi baku internasional? Sepertinya kalau internasional saya kurang paham, tapi kalau nasional saya tahu ini sertifikasi ke ini ya PPT ya Pak, sudah di certify gitu, dan dia juga sudah comply dengan SIL 4. Kalau persinyalan ini berarti kan semuanya harus comply dengan SIL ya, tidak hanya satu equipment tapi sistemnya juga, softwarenya juga harus seal gitu, dan semuanya sudah tersertified yang saya tahu seperti itu Pak. Baik, berikutnya tolong dijelaskan kembali mekanisme pembedaan KA beneran yang lewat terhadap objek non KA lainnya. Itu udah tadi.
Udah dijawab. Oke. Udah ya, itu. Membaca Ini dengan tadi yang tentang ZP tadi ada Pak Riko Ekan yang oh ya. menjelaskan nih. Zalpung artinya sensor. Waduh. Kemudian Jago. Pak Gunawan Cahyadi lagi nih, merek Jerman apakah yang dipakai pada pengaturan sensor-sensor KA yang dibahas ini? Merek Jerman itu Pak, Siemens itu. Thales Prancis, kalau Flosser ya bisa dibilang sih Jerman ya, tetangganya Austria, tapi ya teknologinya dari Jerman juga sih. Kalau saya lihat manualnya, ya itu semua pabrikan semua ini dari Eropa, dari well sensornya, dari evaluatornya, semuanya dari Eropa. Mungkin yang kita beri nilai tambahnya mungkin dari sistem interlockingnya, dari software ini buatan lokal gitu, dan juga ya rak-raknya seperti itu, dan lampu-lampu ya, itu yang mungkin kita tambahin untuk muatan lokalnya. Kalau untuk peralatan seperti ini ya PLC atau interlocking mostly ya, belum bisa ya kalau lokal. Baik, berikutnya dari Pak Joko Sumanto. Apakah sistem dibuat redundant untuk mempermudah perawatan penggantian subsistem tanpa mengganggu operasional bila terjadi gangguan? Redundancy itu tidak diaplikasikan di ini sih. Kalau dari sensornya nggak 2 sampai redundant karena cost-nya juga pasti ya double ya kalau sampai peralatan apalagi seperti sensor gitu. Mungkin redundansinya lebih ke komunikasinya, terus juga redundansi antar evaluator. Kan evaluator tidak hanya satu hosting ya, tadi kalau dilihat ada bisa 3 hosting gitu ya. Dan itu antara evaluator dan evaluator itu udah redundansi, dan juga redundansi sepertinya di dalam ini elektroniknya juga udah redundansi. Kalau saya lihat di manualnya Siemens contohnya itu microprosesornya udah redundansi. Tapi secara fisik mungkin hanya satu. Seperti itu Pak. Baik, berikutnya dari Ibu Restu Arianti, Arista. Izin bertanya, adakah kendala yang signifikan yang pernah dialami saat pemasangan alat sensor tersebut? Terima kasih. Pemasangan ini bisa ini ya, kalau misalnya kita pasang di stasiun baru gitu, itu ya lebih ini ya lebih fleksibel kita install gitu, tidak ada pelayanan kereta api. Tapi yang mungkin yang agak menantang itu kalau pemasangan di stasiun yang existing, misalnya sudah ada track circuit misalnya, atau sudah ada axle counter tapi yang sistem lama. Nah itu yang agak menantang sih untuk instalasinya. Biasanya kita ya instalasi ya berjalan ya sambil pelayanan kereta api tetap berjalan, kita tetap instalasi misalnya wall sensornya kita pasang, kita bor gitu, bisa kita lakukan di sela-sela gitu kalau lagi nggak ada kereta api, karena frekuensinya juga mungkin masih manageable ya, bisa frekuensi keretanya tidak terlalu banyak, ada banyak waktu-waktu yang bisa kita pasang untuk peralatan outdoor, sedangkan untuk indoor itu ya fleksibel ya, kita bisa pasang bebas. Nah mungkin nanti switchingnya itu yang dari existing ke yang baru ini yang perlu waktu yang benar-benar tidak ada pelayanan kereta api sama sekali. Biasanya sih tergantung ya, ada yang kita dikasih waktu 2 jam oleh operator buat ganti dari existing sampai yang baru, ada yang berapa, ada yang 4 jam ya, itu tergantung stasiunnya, tergantung frekuensi kereta apinya itu lintas yang ramai atau enggak. Tapi sebenarnya meskipun kita sudah ini gitu, lewat gitu untuk switching dan masih ada trouble, biasanya ini bisa kita ini masih bisa manage dengan ya ini aja, dengan jumper-jumperan gitu. Misalnya ya jumper di sini bisa berarti secara software, bisa berarti secara hardware seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana peletakan berbagai jenis sensor yang digunakan pada railway ini? Tadi ada video-videonya ada ya? Sudah bisa ini lagi tinggal di download.
Kalau ini tergantung ini ya, peletakannya biasanya itu kalau stasiun ya kita bagi gitu ya, emplacement kita bagi-bagi, terus juga poin kita bagi gitu ya. Jadi punya seksinya masing-masing untuk emplacement, untuk poin, untuk blok, dan biasanya patokannya dari lampu sih, lampu sinyal sekitar 5 meter 10 meter dari lampu sinyal. Oke. Seperti itu, Pak. Berikutnya ini dari LRS ini, Pak Aristio Wahyu Triwibowo. Bagaimana cara kerja impedans bond pada sistem track circuit sehingga bisa memisahkan arus negatif dari peralatan track circuit dan dari return current listrik aliran atas LAA 1500 volt DC yang kembali ke gardu traksi. Oh, kalau ini saya kurang Sesama paham, Pak. LRS. Ini kurang paham juga sih kalau tadi ya ada interferensi dari gardu atas ya. Kalau itu sih sebenarnya yang lebih ke tim power sih yang lebih paham. Kayak kurang paham. Baik, berikutnya Pak Gunawan Cahyadi. Apakah ada semacam dashboard kendali sensor-sensor yang digunakan? Di mana diletakkan dashboard sejenis itu, bila ada? Tampilannya ya ini ya, mesin Dashboard interface. ya di stasiun itu, Pak. Jadi stasiun itu ada operatornya, di situ ada disebutnya biasanya ruang PPKA, pelayanan kereta api. Di situ ada ininya, dashboardnya, bisa pakai yang manual gitu kayak lampu LED kayak gitu. Ada juga yang udah by komputer ya, udah pakai kayak HMI seperti itu. Dan itu semua udah ada di dalam ruang kontrol operator. Jadi semuanya tentu saja harus dipantau terus menerus, dan tentu saja beban operator ini dibantu dengan sistem kontrol interlocking. Jadi ada sistem pengamanannya sendiri. Jadi tidak semua operator membentuk tugasnya operator kan melayani ini arus lalu lintas kereta api ya. Dia bisa mengatur kereta jalan atau masuk ke misalnya emplacement yang mana, itu semua juga dibantu dengan kontrol. Jadi tidak akan ada salah masuk kereta api gitu karena udah ada safety-nya gitu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi. Kita 400 tahun lamanya dijajah Belanda, kenapa kendali railway-nya buatan Jerman? Di manakah peran KAI dan LAN? Itu yang tadi mengulang lagi ya Pak ya, itu lebih ke ini sistem interlocking ya, karena itu juga sama ya, harus certified dan tidak bisa harus dites terus menerus ya, ada testernya juga, ada quality controlnya juga, dan harus certified C4. Mungkin ya kalau hardware mungkin emang belum mampu aja sebenarnya. Kalau lokal kalau ada ya sebenarnya belum jauh ya kalau menurut saya, kalau lokal gitu ya, bikin hardware secanggih ini ya, C4 gitu ya. Mungkin di situ peran kita ya, mungkin lebih ke persinyalannya ini mungkin yang sederhana ya, lampu gitu ya. Tapi kita bisa mulai dari hal-hal seperti ini gitu, Pak. Baik, berikutnya Pak Riko Eka ya, ini menjawab pertanyaan tentang ACM 200 RR tadi ini. Kemudian Pak Nur Saham, bagaimana menentukan arah pergerakan kereta menggunakan axle counter apabila kereta melanggar sinyal? Gimana Pak? Arah kereta? Ya, bagaimana menentukan arah pergerakan kereta menggunakan axle counter apabila kereta melanggar sinyal? Apabila kereta melanggar sinyal. Kalau melanggar sinyal ya. Kalau arah kereta sih ya bisa ini ya, dibaca aja dia masuk ke track mana gitu. Tapi kalau untuk
melanggar sinyalnya itu masih agak rancu juga, maksudnya gimana nih, melanggar sinyal dia Mungkin masuk ke namanya apa, lampu track itu. merah tetap jalan. Nah, ini terdeteksi oleh Excel Counter, bisa dideteksi dengan Excel Counter enggak? Iya, kalau eksekutor kan membaca apa adanya ya, dia ada kereta, dia melanggar atau enggak ya terbaca. Tapi ya emang kadang kita juga tidak, kalau lagi emergensi gitu ya, misalnya tadi kayak lagi switching gitu ya, tidak menggunakan lampu sinyal, jadi menggunakan manual manual gitu, kayak pakai kayak pelayanan kayak bendera gitu Pak, kayak manual. Jadi nggak pakai sinyal. Itu bisa dilakukan. Ya kalau pembacaan ya tetap terbaca, tapi di interlocking kita tidak memfungsikan kalau sedang kondisi misalnya sistem lagi jatuh seperti itu Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak atau Ibu Vondra Daniarko ini. Nomor 1 dan 2 ini sudah dijawab sama Pak Riko Eka ini. Yang tinggal nomor 3, 4 ya. Aplikasi di Indonesia apakah sudah termasuk ideal ini tentang Excel Counter? Soal counter, saya fitur-fiturnya kan ya sebenarnya fitur utamanya itu ya, tapi ada fitur-fitur lainnya. Menurut saya kalau untuk yang fundamental ya, untuk membaca track seperti itu ya sudah, emang itu peruntukannya seperti itu ya sudah digunakan banyak. Tapi fitur-fitur lainnya mungkin ada beberapa yang belum develop ya, misalnya kayak dari ISO counter langsung interlocking tanpa relay gitu ya, kan belum digunakan ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah digunakan karena percaya dengan sistem komunikasinya, mungkin dengan protokolnya. Tapi kalau di sini masih menggunakan relay. Nah, mungkin fitur-fitur lainnya masih banyak sih yang bisa digunakan, tapi kita menyesuaikan aja dengan keperluan. Untuk saat ini masih cukup sih untuk membaca kondisi track ya clear atau occupy. Pertanyaan berikutnya, dari sekilas yang dijelaskan tadi, saya pribadi sepertinya menyimpulkan kalau Excel Counter paling applicable. Pertanyaan-pertanyaannya, mengapa tadi sempat disebutkan kalau pakai track circuit adalah suatu upgrade, Pak? Kalau ini sih yang saya baca ya itu slide terakhir aja emang lebih banyak ya advantage-nya itu, dan permintaannya juga dari kereta api operator KA lebih ke ISO counter karena itu Pak, maintenance-nya sangat mudah. Itu sih yang lebih membuat signifikan ya. Dia lebih mudah maintenance, tidak, kalau ada gangguan troubleshooting-nya lebih mudah, dan bisa dibilang ya itu kan teknologi baru ya ISO counter ya. Selalu kita lihat vendor-vendor selalu membuat itu, mengupdate produknya lebih baru, bisa dibilang. Jadi ini memang teknologi yang baru dan bisa diimplementasikan. Dan mengapa dia berani mengupdate produknya, berarti karena ada pasarnya ya, orang lebih percaya dengan ISO counter, lebih mudah maintenance-nya, seperti itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Bima Sekti. Selamat sore Mas Rekta. Izin Sore Pak. memperkenalkan diri. Nama Bima Sekti ya, ini ya, Bima Sekti dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Pernah mengamati kejadian pada Excel Counter Thales ketika terduduki lama oleh Gandar akan mengalami gangguan. Kenapa terjadi masalah tersebut? Apakah merupakan safety atau bagaimana? Terlalu lama. Itu mungkin itu gangguan atau bukan ya terhitungnya. Kalau harusnya sih kalau operasi normal ya itu bukan suatu yang dibaca dengan gangguan. Dan juga sebenarnya di atas kereta itu kemungkinannya ya ada juga sih ya, parkir gitu kereta gitu. Tapi kalau selama ini sih tidak dianggap gangguan, dan ataupun kalau ada bikin error mungkin masih, saya kurang paham sih kalau Thales ya. Dan itu mungkin juga Thalesnya yang produknya lama ya, sedangkan produk yang baru ini masih ini Pak, udah beda lagi.
ini cuma ini aja, jadi gangguan. Cuma sistem. Oh, itu mungkin ada juga kemungkinannya. Ini teman saya kasih tahu, dia tidak fully ini traversing dan benar dari ujung ke ujung gitu. Dia misalnya baru berhenti di atas bagian, kan sensor tadi sudah dijelaskan ya, ada 2 bagian ya, sensor 1, sensor 2. Nah, kalau pengen terhitung benar itu harus ini fully transverse-nya benar gitu, dari rodanya dari ujung sensor 1 ke ujung sensor 2. Ada kemungkinan juga dia karena diam cuma menginjak satu aja, nah, jadi itu mungkin error. Kalau di Thales, kalau di yang lain sih sebenarnya enggak ya, masih occupy aja. Beda ya occupy dan error, itu mesti dipastikan lagi ya benar-benar error ya. Kalau itu mungkin agak aneh juga ya, kalau umumnya sih itu occupy aja. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Siapakah yang harus mengatur nilai tahanan geser rheostat track circuit sebagai kompensasi pengaruh cuaca terhadap sinyal sistem persinyalan terkait? Kalau itu sih biasanya ada tim ininya sendiri, tim maintenance. Kalau dari operator ada tim Sintel ya. Di tim Sintel di kereta api itu, Sintel itu memang bagiannya maintenance, dia mengecek indoor dan outdoor. Kalau ada gangguan mereka langsung, misalnya itu ada jatuh trek gitu, padahal kan nggak ada kereta misalnya gitu, ada biasanya itu yang lapor dari operatornya, dari PPKA, dia lapor kenapa ini ada track error, nah, baru dia nanti turun ke lapangan untuk ke indoor dulu cek, baru kalau ada gangguan ke lapangan, ke yang tadi ya, ke rak yang di outdoor tadi untuk digeser. Itu Pak. Baik, dari Pak Maman Rukmana, izin bertanya. Untuk desain lama relay track detection di interlocking rak menggunakan QT1, tetapi desain terbaru menggunakan QNN1. Apakah ada pengaruh jenis track detection sehingga penggunaan relaynya berbeda? Kalau yang ISO counter sih pakai QNN aja. Tapi kalau yang ini track circuit, karena dia membaca polaritas, dia harus menggunakan relay itu, QT itu. Mungkin dia menggunakan QNN. Dan itu yang diganti, yang asalnya track circuit menjadi itu ISO counter. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana dapat dibedakan fungsi dan peran track circuit terhadap sensor-sensor terkait pada sistem persinyalan ini? Jadi ya itu sebenarnya ini aja, kembali ke arsitektur lagi. Kalau ini cuma inputan ke track itu, inputan ke interlocking, sedangkan peralatan lainnya itu justru bukan input dari interlocking, tapi output dari, diberikan output dari interlocking, misalnya lampu LED untuk kereta api, atau juga untuk point mesin itu dari keluaran gitu. Jadi input dari track circuit diolah, nanti operator menentukan layanan kereta api seperti apa, dan tentunya tidak bertabrakan antara kereta satu dan yang lainnya, yang baru diaktuasi dengan lampu dan juga poin tadi. Baik, berikutnya dari Pak Andi. Dari Pak Andi. Izin bertanya, kalau jarak Excel counter will detect dengan track side connect box-nya ada standar jaraknya atau tidak? Biasanya sih itu yang sudah dijelaskan, sekitar 5-10 meter, Pak. Karena biasanya ya, itu ada dari manufakturnya, sensor kan nggak sensor tau doang, tapi udah dengan kabelnya udah embed. Jadi kan di situ ada IP-nya kan ya, ada pengaman. Kalau kita misalnya kita cuma beli sensor tanpa kabel, nanti di situ ada suatu celah ya, yang
bisa bikin certified-nya degraded tadi. Dan juga mungkin ada beberapa sensor yang ada track side-nya, ada elektroniknya, dan tidak bisa jauh-jauh karena di situ ada elektronik di track side. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya ini pada ada pertanyaan, ada yang jawab ini ya. Ini bagus sekali nih di chat ini tanya jawab juga ini. Ya, Ya ini. karena pertanyaan ini lumayan luas juga, Pak. Ya ini ada yang membantu banyak. Iya, Pak. Yang mana, Pak? Pak Riko Eka ini banyak menjawab pertanyaan. Ya, Kemudian pertanyaan. Pak Ayep Hidayatullah. Izin bertanya, apakah sensor KA yang sudah diaplikasikan di lapangan dapat terintegrasi dengan sistem SCADA? Gimana, Pak? SCADA? Ya, Itu. apakah ada integrasinya dengan sistem SCADA? Ada SCADA-nya nggak ini sistem track circuit, SCADA Excel itu. counter ini? Kalau HMI-nya ya itu dikontrol itu, tapi kalau terintegrasi udah ada juga ya yang di DAUP ya, Yogyakarta. Jadi semua pelayanan nanti akan secara centralized, jadi banyak stasiun nanti akan dimonitor dari satu tempat, nanti dikontrol dari satu tempat itu, jadi tidak tersebar. Jadi nanti kontrolnya PPKA, operator mungkin ya ini mungkin satu kelemahannya sudah tidak perlukan lagi operator ya, jadi bisa mengurangi sumber daya manusia di ini, bisa melewati itu central room tadi, bisa mengontrol perlintasan kereta api dengan banyak stasiun tapi di satu tempat, seperti itu, Pak. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan di chat sudah yang di bagian akhir sudah pada dijawab ini ya. Oke, Pak. Jawabannya ini. Ini kalau sudah mungkin cukup, Pak. Oh, cukup saja ya. Oh, kalau nggak boleh, Pak. Masih ada waktu ya, Pak? Boleh, Pak. Oh, ya ini masih ada 6 menit. Kalau ada yang mau disampaikan secara langsung, silakan. Kalau pertanyaannya udah semua ya, Pak? Udah Oh iya, di... ini sudah semua. Ini saya pikir ini sudah pada tanya jawab di sini. Oh, oke, Pak. Ini banyak izin menjawab. Boleh teman saya kalau ada yang mau. Pak Rico mungkin kalau mau memberi tambahan. Sudah cukup di kolom chat, Pak Araf. Oh, Pak Araf. Oh, ya. Terima kasih Pak Rico. Pak Rico ini Sama-sama, Pak. senior juga, Pak, dari Teknik Fisika, Pak. Oh, Teknik Fisika ITB, Pak. ya. Oke, mungkin kalau sudah dari saya sudah cukup sih, Pak, kalau materinya. Baik, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini ya. Maaf, Pak. Oh, ada Pak Maman. Ada yang angkat tangan. Silakan Pak Maman. Untuk ACM 200 ini kan frekuensinya itu ada 2 ya, Pak. Yaitu frekuensi aktual dan kalibrasi. Nah, itu kita itu refernya lebih ke aktual atau kalibrasi juga, Pak, untuk melakukan kalibrasi TCB itu, Pak. Terima kasih, Pak. Izin menjawab, Pak Maman. Terima kasih. Jadi untuk sistem ACM 200 ini, ACM 200 itu adalah evaluatornya, Pak. Sedangkan sensornya itu menggunakan ZP43D. Nah, ZP43D itu ada spesifikasi bahwa frekuensi kerja dari sensor adalah untuk frekuensi pertama itu nilainya 3,6 kHz dan frekuensi 2 itu sebesar 6,52 kHz. Nah, nilai frekuensi ini secara aktual yang dibaca oleh sensor tersebut, karena kan kita lihat juga tadi secara pemasangan pun menggunakan baut ya. Nah, dan di daerah rel pasti sangat besar sekali goncangan dari perjalanan kereta api. Nah, itu nanti lama-lama posisi sensornya itu makin lama makin turun atau berubah lah gitu, Pak. Makin lama makin kendor atau bisa jadi relnya ya tapi kalau sangat sering sekali dilewati oleh KA, lama-lama dia menipis. Nah, penipisan
ketebalan rel kereta ini mempengaruhi pembacaan frekuensi pada sensornya. Nah itu maka dari itu kita selalu menyarankan kepada tim pengguna ini untuk melakukan pengecekan frekuensi yang terbaca secara aktual pada evaluator. Nah, kalau misalkan nilainya sudah menyimpang jauh, misalkan tadi kan 3,6, nah sekarang terbacanya 3,4 atau yang 6,52 itu 3,4. Nah, itu saya menyarankan agar melakukan kalibrasi ulang di sisi outdoor. Nah, nanti kalau dari sisi outdoor-nya sudah selesai melakukan kalibrasi ulang, melakukan kalibrasi ulangnya itu pengecekan fisik pemasangan sensornya dan juga di PCB-nya, Pak. Nah, nanti kalau sudah selesai kedua itu, baru kita melakukan kalibrasi lagi di sisi indoor, di ACM 200-nya dengan menekan tombol call, lalu nanti ada dir 1, dir 2 itu. Dir 1 untuk sensor pertama, dir 2 untuk sensor kedua. Begitu, Pak Maman. Baik, Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rijo. Ini ada Terima kasih, Pak satu Rijo. pertanyaan lagi nih. Dari Pak Muhammad Ferial, adakah yang diutus belajar ke Institution of Railway Signal Engineer di London? Ada Pak, dari perusahaan kita emang ini secara berkala untuk meningkatkan kualitas ini sistem, sepertinya ini program dari kantor juga ada Pak. Tapi udah terakhir mungkin udah beberapa tahun yang lalu ya. Tapi itu kan hanya berlaku 2 tahun ya setahu saya, dan harus dicek lagi, tes lagi secara berkala, jadi tetap certified gitu. Dan ada beberapa di sini itu senior saya dan banyak yang sudah ke sana, ke London. Baik, oke kalau begitu kita akhiri ya, ini pertanyaan sudah habis, sudah mendekati Ya, 17.30. Terima kasih Kita akhiri. Pak Edi. Ya, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, kami dari BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih pada Pak Araf Dinullah Rekta yang sudah menyampaikan paparannya, sudah menjawab banyak pertanyaan. Terima kasih juga Bapak-Bapak yang sudah ikut membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak. Ternyata ini pesertanya ya macam-macam, tadi ada politeknik perkereta apian juga ada ini ya. Iya Pak, ada ya. Iya, menarik. Sumatera kayaknya. Sumatera. Oke, terima kasih juga Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan momen sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung sampai dengan saat ini. Kita akhiri, kita lanjutkan acara kita minggu depan ya. Ini ternyata minggu depan ada liburnya. Ini ada geser-geser libur ini nanti. Mohon tunggu informasi dari panitia ini. Kita juga ngikuti libur juga ya, liburnya yang Selasa atau Rabunya gitu kan ya. Sepertinya liburnya ini ya, Rabu ya. Oke. Terima kasih. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin mengenakan protokol kesehatan ya, supaya kita selalu dijauhkan dari COVID-19. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa melakukan kegiatan secara bebas lagi, walaupun mungkin dengan new normal ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan Gunawan. Ya, Terima kasih Pak Edi. Mohon terima kasih Pak Pak Edi. Jo. Ya, makasih. Bersyukur Pak Edi. Ya, Makasih, Pak makasih. Ya, Terima Pak. kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Faisal. atas pencerahannya. Ya, makasih Mbak Novia. Terima kasih Pak Edi. Makasih Pak Wadin. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Ya, Sampai makasih minggu depan, Pak. kembali. Ya, Pak. Mohon izin live, sampai ketemu lagi.